Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya atas nama Andi Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 18 TMIA 267 akan melakukan presentasi dengan materi pengecoran logam dengan cetakan pasir. Ya, langsung saja masuk ke materinya. Apa itu pengecoran logam? Pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga cetak atau cavity sesuai dengan bentuk atau desain yang diinginkan. Setelah logam cair memenuhi rongga cetak dan tersolidifikasi, selanjutnya cetakan disingkirkan dan hasil cor dapat digunakan untuk proses sekunder. Apa sih keunggulan pengecoran dengan cetakan pasir? Dibanding metode lainnya, pengecoran logam dengan menggunakan cetakan pasir memiliki keunggulan. Di antaranya, jenis pengecoran ini paling banyak dipakai karena ongkos produksinya murah dan dapat membuat benda pengecoran yang berkapasitas berton-ton. Yang kedua, dapat mencetak logam dengan titik lebur yang tinggi seperti baja, nikel, dan titanium. Yang ketiga, jumlah produksi lebih banyak. Dan yang keempat, dapat mencetak benda cor dari ukuran kecil sampai dengan ukuran besar. Jenis-jenis cetakan pasir. Cetakan pasir terdapat dua jenis, yaitu jenis cetakan mengeras sendiri dan jenis cetakan yang mengeras akibat gas CO2. Jenis cetakan yang mengeras sendiri menggunakan bahan pengikat yaitu resin alfa. Jenis cetakan pasir yang kedua adalah cetakan dengan proses CO2. Resin yang digunakan adalah resin water glass. Pasir dicampur dengan resin water glass dan diaduk, lalu dimampatkan ke dalam cetakan. Nah, inilah gambar daripada bagian-bagian dari cetakan pasir. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ya, lanjut. Penjelasan daripada gambar pertama itu adalah cavity. Rongga cetakan merupakan ruangan tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Bentuk rongga ini sama dengan benda kerja yang akan dicor. Rongga cetakan dibuat dengan menggunakan pola. Yang kedua, core inti. Fungsinya adalah membuat rongga pada benda coran. Inti dibuat terpisah dengan cetakan dan dirakit pada saat cetakan akan digunakan. Bahan inti harus tahan menahan temperatur cair logam, paling kurang bahannya dari pasir. Yang ketiga, gating system atau sistem saluran masuk merupakan saluran masuk ke rongga cetakan dari saluran turun. Gating system satu cetakan dapat lebih dari satu tergantung dengan ukuran rongga cetakan yang akan diisi oleh logam cair. Sprue atau saluran turun merupakan saluran masuk dari luar dengan posisi vertikal. Saluran ini juga dapat lebih dari satu tergantung kecepatan penuangan yang diinginkan. Yang kelima yaitu pouring basin merupakan lakukan pada cetakan yang fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk langsung dari ladle ke sprue. Kecepatan aliran logam yang tinggi dapat terjadi erosi pada sprue dan terbawa kotoran-kotoran logam cair yang berasal dari tungku ke rongga cetakan. Yang keenam, riser penambah merupakan cadangan logam cair yang berguna dalam mengisi kembali rongga cetakan bila terjadi penyusutan akibat solidifikasi. Nah, ini adalah gambar proses pembuatan cetakan pasir. Proses pembuatan cetakan pasir. Yang pertama, persiapkan flex, lantai yang bersih dan pola kayu produk dan gating sistemnya. Yang kedua, pembuatan pasir inti dari baking sand. Pembuatan inti dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga, pisahkan kap dan rak pola kayu. Taburi tepung terigu pada lantai yang dibersihkan. Yang keempat, tambahkan dengan pasir belakang, baking sand, lalu direming dengan bantuan palu dan rem. Yang kelima, agar pasir menjadi padat. Yang keenam, balik drag serta letakkan kap pada bagian atas posisi drag dengan posisi yang tetap. 7. Angkat bola yang telah dipadatkan dengan pasir dari bagian drag dan KU. Yang kedelapan, bersihkan cetakan, kemudian berikan coating cetakan pada bagian yang diperbaiki agar permukaan cetakan menjadi rata. Yang kesembilan, setelah selesai
coating, hal yang dilakukan selanjutnya adalah penyatuan cup dan rak yang kemudian direkatkan dengan menggunakan pengikat kawat yang 10. Letakkan cetakan pasir di atas tatakan dan tempatkan di dekat dapur peluburan logam. Nah, ini adalah skema aliran pengecoran, bisa dilihat pada gambar. Tahapan-tahapan pengecoran dengan cetakan pasir. Yang pertama itu pembuatan pola sesuai dengan bentuk coran yang akan dibuat. Yang kedua, persiapan pasir cetak. Yang ketiga, pembuatan cetakan. Yang keempat, pembuatan inti. Yang kelima, peleburan logam. Yang keenam, penuangan logam cair ke dalam cetakan. Yang ketujuh, pendinginan dan pembekuan. Yang kedelapan, pemukaran cetakan pasir. Yang kesembilan, pembersihan dan pemeriksaan hasil coran. Yang ke-10, perlakuan panas jika diperlukan. Yang ke-11, produk cor selesai. Ini pun adalah pembongkaran cetakan pasir. Yang pertama, memakai rak dengan rusuk. Tipe pengecoran rak dan kop dengan memakai rusuk banyak digunakan. Rusuk-rusuk dihubungkan membentuk persegi 4 atau bujur sangkar dan diikat dengan pin-pin. Tujuan memakai rusuk ini jika pengecoran sudah selesai, pembongkaran lebih mudah dilakukan. Yang kedua, memakai rak tanpa rusuk. Tipe ini digunakan pengecoran benda-benda tertentu. Metode pembongkaran rak dan kop lebih sederhana, namun kemungkinan bingkai menjadi rusak lebih besar dari tipe rusuk. Yang ketiga, tidak memakai rangka cetak. Rangka cetak tidak harus dipakai pada proses pengecoran logam. Rangka cetak dapat digantikan bila menggunakan mesin cetak dan mesin inti. Bila pengecoran dilakukan tanpa rangka cetak, penyingkiran pasir dilakukan langsung dengan meletakkan coran dan cetakan di atas mesin pembongkar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan cetakan pasir. Yang pertama itu sangat tepat untuk mengecor benda-benda dalam jumlah kecil, tidak memerlukan pemesiran lagi. Yang ketiga, menghemat bahan coran. Yang keempat, permukaan mulus. Yang kelima, tidak diperlukan pembuatan pola belahan kayu yang rumit. Yang keenam, tidak diperlukan inti atau kotak inti. Yang ketujuh, pengecoran jauh lebih sederhana. Itulah materi pengecoran logam yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.